rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Anita Lutfiati, yang akan memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta dimohon menyesuaikan sikap. Selesai. Baik, Bapak Ibu, sebagai wujud syukur dan harapan agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis terkait kegiatan pada pagi hari ini. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Dimohon juga kepada seluruh peserta untuk merename username Zoom-nya dengan format nama PTS underscore nama peserta underscore sosialisasi OJS. Contohnya UBL underscore Anita underscore sosialisasi OJS. Agar memudahkan kita dalam mengakses Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, kita memasuki acara berikutnya, yaitu marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepada Ibu Apri Welandira Suhardi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Trimunanto, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LLIPTI Wilayah 3, Bapak Ibu Ketua LPPM Perguruan Tinggi, narasumber yang luar biasa Bapak Yananto Mihadi Putra, serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi program kerja klinik jurnal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program kerja klinik jurnal, manajemen jurnal ilmiah, dan tata kelola jurnal berbasis elektronik menuju terakreditasi Sinta. Hadirin yang kami hormati, publikasi ilmiah telah menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu perguruan tinggi. Namun, berdasarkan hasil survei dan pelayanan
ULT, kami mencatat bahwa masih banyak dosen dan pengelola jurnal yang menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pengelolaan jurnal, penggunaan sistem Open Journal System atau OJS, serta proses menuju terakreditasi Sinta. Karena permasalahan tersebut, kami menghadirkan klinik jurnal, sebuah program yang dirancang sebagai wadah konsultasi dan pendampingan teknis bagi para pengelola jurnal di lingkungan LLIKTI Wilayah 3. Klinik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen jurnal ilmiah, memperkuat tata kelola berbasis elektronik, serta mendorong pencapaian akreditasi Sinta secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Program ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Kemdikti berdampak dan penguatan ekosistem riset nasional. Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat mengikuti dengan seksama, berdiskusi aktif, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan jurnal yang baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu publikasi ilmiah di institusi masing-masing. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat besar bagi pengembangan jurnal ilmiah di lingkungan perguruan tinggi di wilayah LLIKT Wilayah 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak April atas sambutan dan juga arahan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan memasuki acara utama pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk menyambut moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Andika Hega Syahbowo. Kepada Bapak Andika, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anita, yang terhormat Kepala PLT Kepala LLIKT Wilayah 3, Bapak Trimunanto, yang kami hormati juga Ketua Tim Kerja Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Apri Welandira, dan tentunya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Yananto Mihadi Putra. Izinkan saya menyapa. Pak Yananto, apakah sudah bergabung? Baik, sudah bergabung ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan pagi hari ini adalah satu rangkaian dari program klinik jurnal yang difasilitasi oleh LL Dikti Wilayah 3. Nantinya akan ada kegiatan yang berkelanjutan dengan nanti akan disampaikan oleh Bu April di sesi pemaparan sosialisasi program kerja. Baik, untuk pagi hari ini kita bergabung dengan Pak Yananto Mihadi Putra. Beliau merupakan dosen program studi akuntansi di Universitas Mercubuana dan memiliki berbagai pengalaman di bidang jurnal ilmiah. Bapak Ibu mungkin bisa mencek publikasi ID Scopusnya, ORCID-nya, WOS, dan lain-lain gitu. Beliau juga aktif sebagai editorial dan juga reviewer di berbagai jurnal, baik itu nasional maupun internasional gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi nanti kami akan buka Bapak Ibu sesi pertanyaan. Pertanyaannya bisa langsung dengan raise hand, nanti akan kami persilakan ataupun melalui kolom chat. Mungkin itu sebagai pengantar pada Pak Yananto dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Mas Andika Hingga Sobowo atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Pada yang terhormat PLT Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, Bapak Trimunanto SE Maka, lalu Ketua Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Afi Welandira, dan tim RPM yang sama-sama uh, kami banggakan. Yang mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, silakan Pak. Ya.
Baik, Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini ya dalam rangkaian kegiatan sosialisasi terkait dengan tata kelola jurnal di Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 ya perlu kami sampaikan beberapa hal ya terkait dengan eh, manajemen jurnal ilmiah dan tata kelola jurnal berbasis elektronik menuju terakreditasi Sinta. Yang mungkin di Dikti Wilayah 3 ini ya, ini dari 262 PT ya, ini eh, yang sudah terakreditasi ya untuk tingkat unggul itu ada 24 PT, baik sekali 31 PT, 36 PT yang terakreditasi B dan terakreditasi baik itu 122 PT. Ya, sedangkan perguruan tinggi yang belum terakreditasi atau yang masih baru ada 49 perguruan tinggi. Nah, dari data ini ya ternyata kita melihat bahwa eh, dari 262 ini hanya sebagian besar saja yang sudah mendapatkan peringkat klasterisasi, baik itu mandiri, utama, madya maupun pratama. Nah, peringkat klasterisasi perguruan tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah dari sisi tata kelola jurnal ilmiah. Karena tata kelola jurnal ilmiah ini ternyata masuk ke dalam perankingan penilaian Sinta perguruan tinggi. Karena itu, Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 ini berupaya untuk mendorong ya Bapak Ibu pengelola perguruan tinggi baik di tingkat pimpinan maupun LPPM ya untuk eh, mencoba ya untuk meningkatkan tata kelola jurnal supaya memiliki jurnal yang terakreditasi. Ya, hal ini sejalan dengan rencana kerja dari kelompok kerja riset dan pengabdian masyarakat L2 Dikti 3 Jakarta yang dalam rangka mewujudkan Kementerian Dikti Saintek yang berdampak. Karena itu ya perlu sekali kita memahami dan mengetahui apa saja sih yang menyebabkan jurnal-jurnal ilmiah ini bisa terakreditasi dan juga bisa berdampak pada peringkat klasterisasi perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat dari data eh, jurnal nasional yang terakreditasi dan juga jurnal yang bereputasi internasional, nah dari eh, total yang terdaftar di BRIN itu ada 16 ribuan. Ya, namun yang sudah terakreditasi masih 10 ribu. Ya, bahkan ini dibandingkan dengan jumlah jurnal yang ada saat ini mungkin eh, tidak sebanding juga dengan jumlah dosen ya yang juga membutuhkan publikasi sebagai bagian dari eh, aktivitas Tridharma perguruan tinggi di mana dosen ini kan nantinya perlu adanya publikasi sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, karena itu kalau kita melihat jumlah dosen, rasio jumlah dosen dengan jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi, maka ini masih sangat sedikit sekali. Sehingga di sini diharapkan ya Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi bisa ya mengelola, meningkatkan tata kelola dan juga bisa meningkatkan yang namanya proses akreditasi ya sehingga jurnal-jurnal tadi bisa memiliki dampak baik itu dampak bagi perguruan tinggi dan juga dampak bagi dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin selama ini kita juga
eh, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa walaupun jurnal ilmiah mungkin di bidang ilmu kita sudah cukup banyak. Yang saya sebagai contoh, saya di bidang ilmu ekonomi. Di bidang ilmu ekonomi itu banyak sekali jurnal ilmiah baik terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Tapi begitu kita mau publikasi, mungkin juga kita sulit juga mana yang bisa menerima naskah yang sesuai dengan kriteria dari publikasi artikel yang kita tulis. Karena itu, mengingat ini sebagai kebutuhan dasar yang memang tidak bisa kita pungkiri bersama, maka eh, saat ini ya eh, kita upayakan bahwa jurnal-jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi ini bisa semuanya terakreditasi, baik itu Sinta 1 hingga Sinta 6. Syukur-syukur kalau misalnya jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi ini semua bisa dalam peringkat eh, internasional bereputasi. Karena di wilayah LL Dikti 3 ini ya jurnal yang bereputasi masih sangat sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jurnal ilmiah ini bisa terakreditasi Sinta? Tentunya mungkin kalau eh, di perguruan tinggi Bapak Ibu banyak memiliki jurnal ilmiah yang ber-ISSN, yang tadinya ber-ISSN versi cetak, terbit dalam versi cetak. Nah, untuk jurnal yang versi cetak ini harus sudah mulai bertransformasi menjadi versi elektronik dengan kalau di Indonesia sebagian besar menggunakan aplikasi yang namanya Open Journal System, di mana Open Journal System ini eh, memiliki sistem yang sudah eh, bisa sesuai dengan proses bisnis dari pengelolaan jurnal elektronik. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mendevelop dari awal ya aplikasi pengelolaan jurnal yang mulai dari proses awal naskah diterima sampai dengan naskah terbit. Bahkan melalui aplikasi Open Journal System ini ya jurnal yang kita kelola ini sudah nantinya bisa terintegrasi dengan lembaga pengindeks nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya Kemendikbud, yang saat ini sudah berganti menjadi Kemendikbudristek. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu saat ini memiliki beberapa jurnal yang belum terakreditasi, maka kita bisa mulai proses penerbitan jurnal ya berbasis elektronik dengan aplikasi Open Journal System. Nah, kemudian apalagi supaya jurnal bisa terakreditasi Sinta. Berikutnya adalah jurnal tersebut memiliki domain jurnal yang aktif. Jadi berdasarkan case proses penerimaan akreditasi periode yang baru saja berakhir eh, dari Kementerian Pendidikan bahwa dari sekian pengusul jurnal yang masuk ya itu sebagian besar ternyata domainnya tidak aktif ketika melanjutkan proses ke evaluasi diri. Nah, ini juga menjadi problematika tersendiri. Karena itu mungkin Bapak Ibu perlu juga melihat ya lalu melakukan eh, yang namanya pemeliharaan sistem secara berkala dan berkelanjutan agar ketika nanti proses eh, penilaian evaluasi diri jurnal-jurnal ilmiah yang diajukan akreditasi ini tidak bermasalah karena dari total usulan yang masuk ya ini sebagian besar tertolak di dalam proses evaluasi karena jurnal-jurnal tersebut
secara administratif tertulis ya di dalam usulan aplikasi jurnal nasional ya untuk akreditasi jurnal nasional ini sudah sesuai, tapi ketika tim mengecek ke dalam jurnalnya Bapak Ibu tersebut itu tidak aktif. Ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki ISSN elektronik yang terdaftar di laman ISSN BRIN. Nah, ini juga salah satu case yang memang eh, menjadi dilema bagi para pengelola jurnal. Kenapa demikian? Karena ketika mungkin sebagian besar pengelola jurnal ini adalah melanjutkan jurnal yang sudah ada, ISSN yang sudah ada, tanpa kita mendapatkan eh, informasi atau data-data dari pengelola sebelumnya, atau mungkin jurnalnya sudah lama vakum lalu mau diaktifkan kembali. Nah, ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu perlu melihat kembali ke dalam laman ISSN BRIN, apakah jurnal tersebut sudah memiliki ISSN elektronik atau belum. Jika belum, silakan diurus. Silakan diproses pengurusannya, pembuatan ISSN-nya, lalu nantinya setelah terbit ISSN elektroniknya, baru bisa diajukan proses akreditasi jurnal. Nah, untuk ISSN yang diajukan kepada BRIN, ini sebaiknya sesuai dengan ISSN yang sebelumnya jika Bapak Ibu melanjutkan terbitan yang mungkin sudah lama tidak digunakan atau nonaktif, ya supaya nantinya eh, histori dari proses ISSN itu tetap berjalan. Namun jika Bapak Ibu menggunakan nama baru, nah ini silakan disesuaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon konsisten dalam menuliskan atau mencantumkan nama jurnal dan identitas jurnal pada laman web jurnal dengan yang data yang tercantum pada ISSN BRIN. Karena juga ini menjadi temuan juga bahwa data yang tidak sesuai antara yang diajukan di dalam Arjuna dengan yang tercantum dalam ISSN BRIN ini akan otomatis tertolak oleh proses seleksi administratif. Berikutnya, syarat untuk proses akreditasi jurnal. Tadi sudah sebelumnya saya singgung bagaimana mengajukan akreditasi. Ya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki ISSN elektronik, ini paling lambat bisa mengajukan akreditasi setelah usia ISSN elektroniknya itu minimal 2 tahun. Jadi sejak tanggal pengajuan yang dikeluarkan oleh BRIN ya saat ini itu paling sedikit 2 tahun baru bisa mengajukan akreditasi. Dari 2 tahun tersebut, dalam 1 tahunnya paling sedikit ada 2 edisi yang sudah terbit secara teratur. Nah, ini juga menjadi salah satu poin yang menyebabkan tidak lolos tes evaluasi adalah Bapak Ibu mungkin ada yang salah satu edisinya tidak terbit 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian apalagi, kemudian dalam satu edisi tersebut memiliki artikel yang terbit minimal 5 artikel. Ya, karena kalau misalnya tidak memiliki 5 artikel, sebenarnya memang secara administratif untuk pengurusan ISSN tidak akan keluar. Namun, kadangkala untuk mengurus ISSN dikeluarkan dokumennya ada, begitu dinilai akreditasi karena mungkin saat itu hanya digunakan sebagai syarat pengurusan terbitan ya untuk mengurus ISSN, lalu di, ketika diperbaiki dan ditukar tidak dipublish kembali sehingga jumlah naskahnya tidak uh,
tercapai minimal 5 artikel. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab naskah jurnal yang Bapak Ibu kelola tidak bisa diajukan akreditasi, ya, atau tidak lolos evaluasi. Berikutnya, jurnal tersebut tercantum dalam database portal nasional, yaitu Garuda. Ya, di mana portal Garuda ini merupakan salah satu aplikasi pengindeks nasional yang menjadi syarat wajib. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu mohon ketika mengajukan indeksasi ke portal Garuda, ya, ini penamaannya juga sesuai dengan yang tercantum di ISSN BRIN. Jadi harus ada konsistensi antara ISSN BRIN, lalu laman jurnal Bapak Ibu, dan juga laman dari Garuda Kemdikbud Dikti, ya. Kemudian memiliki DOI aktif per artikel. Ini pun menjadi salah satu syarat wajib bahwa jurnal Bapak Ibu bisa diajukan akreditasi. Nah, mekanisme akreditasi itu nanti prosesnya kurang lebih 2 bulan, ya, walaupun pada saat ini prakteknya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menunggu lebih dari 2 bulan, ya, bahkan ada yang mungkin ada yang sudah setahun, ya, menunggu, ya. Jadi di proses evaluasi periode yang lalu ini nanti akan diperiksa kembali eh, ajuan-ajuan akreditasi yang diajukan ke laman Arjuna, kemudian nanti akan eh, diproses, ya, pada tahap berikutnya, ya. Kemudian nanti akan di SK-kan dalam bentuk SK hasil akreditasi jurnal. Karena itu, Bapak Ibu, ya, kami harapkan di sini nantinya bisa eh, mendapatkan hasil yang terbaik dari akreditasi jurnalnya jika Bapak Ibu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam persyaratan akreditasi jurnal tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi pagi hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi, ya. Saya kembalikan kepada Pak Andika Hegar. Pada Pak Andika kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yananto atas materinya. Bapak Ibu, kami terbuka untuk diskusi di sesi pertama. Silakan bagi yang ada ingin bertanya, bisa raise hand ataupun bisa melalui chat, ya. Untuk absensi Bapak Ibu, jika ada kendala perguruan tinggi, silakan di-refresh terlebih dahulu. Sudah kami perbarui formulirnya. Sambil menunggu yang bertanya, ya. Izin Pak Yananto, sudah ada satu. Eh, Boleh Pak Saiful, apakah bisa on cam atau oke, baik. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kedengaran, Pak? Ya, enggak, Pak? Ya, Pak. Selamat pagi. Silakan silakan Pak. Ya, Pagi Pak, silakan Pak. eh, eh, kalau kami mau mengganti domain ya, Pak, ya, untuk jurnal di BRIN, kira ada gimana, Pak, ya, ininya, Pak, format untuk pelaporannya. Kita ada Baik, kan terkait ada ganti perubahan, Pak, domain, ya. ya. Kita ada Silakan Pak perubahan Enan. nama domain gitu. Nama domainnya itu. Baik, Baik, Oke, siap. Makasih, Pak. Assalamualaikum. baik, siap sama-sama. Silakan Pak Yananto. baik. Izin, ya, Pak Hegar, Pak Saiful. Ya, jadi untuk penggantian nama, jika Bapak Ibu yang saat ini mungkin punya memiliki jurnal yang domainnya berganti, nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan surat secara elektronik ditujukan kepada PDDI BRIN, ya, melalui laman email issn@brin.go.id. Nanti isi suratnya
itu minimal mencantumkan yang pertama nama jurnal, nomor ISSN elektronik maupun cetak, ya. Kemudian laman domain yang lama dan terakhir adalah laman domain yang baru. Surat dibuat minimal oleh pejabat setingkat eselon 2 di perguruan tinggi. Bisa di sini dari ketua LPPM ataupun dari ketua sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi, kalau untuk universitas berarti rektor atau ketua LPPM. Demikian Pak Saiful. Kalau untuk ke Garuda, kalau untuk ke Garudanya bagaimana Pak ya? Untuk ke Ya, Garudanya nanti setelah ISSN-nya berganti baru ke Garuda oke. Pak. Jadi nanti Bapak Oh gitu Pak ya. kirim juga ke di apa namanya ke portal Garuda melalui bisa melalui helpdesk, bisa melalui suggest kembali. Ya, ada dua alternatif, bisa Bismillah. melalui email helpdesk, juga bisa melalui suggest kembali Oke. jurnalnya. Siapa? Terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Baik, sama-sama Pak Baik, Saiful. sama-sama Pak Saiful. Izin Pak Yananto saya bacakan pertanyaan di kolom chat ya. Ada Baik, satu dari, waduh, Poltek Pin atas nama Pak Cahyoko. Izin Pak Yananto minimal 2 tahun setelah EISSN terbit ya Pak untuk akreditasi Sinta. Apakah bisa misal kurang dari 2 tahun Pak? Terima kasih. baik. Untuk syarat akreditasi memang eh, Aduh, gimana adalah ya caranya? Baik, boleh dilanjut Pak Yananto? baik. Izin saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu terkait dengan proses pengajuan usulan akreditasi, ya memang syarat minimum adalah jurnal tersebut sudah terbit minimal memang 2 tahun berturut-turut setelah tanggal ISSN. Artinya Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya terbitan 1 tahun 2 edisi, maka minimal Bapak Ibu dapat mengajukan pengajuan akreditasi setelah edisi keempat itu terbit. Jadi 2 tahun di tahun pertama dan 2 tahun di tahun kedua. Nah, kemudian jika Bapak Ibu memiliki 3 edisi 1 tahun, itu berarti 3 tahun di tahun pertama dan 3 tahun di tahun kedua, atau sejumlah 6 edisi terbitan. Nah, jika Bapak Ibu bertanya terkait dengan apakah proses itu bisa dimajukan, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu harus melengkapi 2 volume tersebut, ya. Nah, terkait dengan tanggalnya nanti Bapak Ibu, ya, kalau di publikasi internasional kan memang bisa eh, terbit di awal selama naskah tersedia. Dan itu eh, bisa diajukan jika memang terbitan itu sudah lengkap, ya, karena syarat lengkapnya memang eh, adalah 2 tahun berturut-turut atau 2 volume yang dinilai. Begitu, Ibu Bapak. Baik. Eh, itu jawaban dari Pak Yananto ya. Tadi dari Pak Cahyoko dari kolom chat. Kita sudah ada yang raise hand lagi Pak. Izin dari Pak Bambang dari Podomoro. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dika. Eh, Selamat pagi Pak Yonanto. Saya mau follow up yang tadi Pak, yang Selamat pindah sore. domain Pak. Kebetulan IJAP ini kita jurnal Podomoro tuh ya, ini IJAP Pak, Indonesian Journal of Accounting and Governance tuh baru pindah Pak dari OJS 2 ke OJS 3,4. Kemudian kita udah proses pindahnya itu pindah domain gitu ya. Kemudian kita udah proses ke Garuda nih Pak. Nah, saya baru dapat informasi soal BRIN ini. Jadi terkait sama BRIN, di Garuda kami udah terindeks lagi di Garuda Pak dan permohonan itu. Cuman tadi Bapak bilang apakah dengan lapor ke BRIN itu ganti ISN Pak? Kan kami tidak
ingin mempertahankan ISN-nya gitu Pak. Jadi dan saya lagi buka BRIN ini mencari apakah ISN yang lama kami terdaftar di sana lagi. Itu proses seperti itu Pak. Ya mohon ininya Pak, bimbingannya. Terima kasih Pak Yananto. Baik, silakan Pak Yananto. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Jadi mohon izin Pak Bambang ya, terkait dengan tadi permohonan perubahan domain ke ISSN ini memang harus dilakukan Bapak, karena nanti di portal ISSN internasional itu tetap mencantumkan domain yang lama jika Bapak tidak Hmm, mengajukan permohonan perubahan domain ke BRIN. Nah, terkait dengan oke. eh, apakah nanti mempengaruhi perubahan nomor ISSN-nya? Tidak, karena Hmm, perubahan ISSN itu hanya terjadi jika Bapak Ibu mengganti nama jurnal identik 5 kata pertama di dalam jurnal. Jika yang diganti bukan nama jurnal, maka ISSN tidak akan berubah. Begitu Bapak. baik, baik, makasih Pak. Contoh Ya, suratnya baik tadi Pak. Bapak bilang itu kirim ke emailnya SSN ya. Oke, Betul. Kirim ke email issn@brin. Edwin. Baik, Baik Pak. baik. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Yananto. Ternyata diskusinya sangat panjang, Pak. Ini banyak yang bertanya di kolom chat ya. Mohon berkenan Pak Yananto. Mudah-mudahan Baik, bisa mewakili silakan. Bapak Ibu yang lain begitu ya. Dari RS Baik. Husada, Ibu Rizka, selamat pagi Pak. Saya ingin menanyakan jika untuk 2 kali terbitan kami mengalami kendala dikarenakan ada permasalahan jurnal di hack sehingga proses review tidak maksimal. Apakah hal tersebut akan berpengaruh saat pengajuan akreditasi berikutnya dan apakah akan menurunkan nilai sintak kami? Mohon dijawab Pak Yanto. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini juga dilematika dalam pengelolaan jurnal ya Bapak Ibu, terkait dengan jurnal yang dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau kami boleh berikan masukan ya, jika Bapak Ibu jurnalnya sedang dihack, kemudian saat itu juga sedang diajukan akreditasi, eh, Bapak Ibu bisa menyampaikan kronologisnya itu di dalam history jurnal, sehingga di situ nanti akan terlihat oleh asesor bahwa ada kendala teknis yang menyebabkan beberapa kendala dalam proses penerbitan. Kemudian jika Bapak Ibu memang akan mengajukan proses akreditasi, nah sebaiknya proses pengajuannya tidak sampai terlambat atau kadaluarsa untuk jurnalnya. Karena untuk jurnal yang reakreditasi hanya satu nomor terbitan saja, Ibu, ya. Jika itu belum terlambat. Tapi kalau sudah terlambat, misalnya lewat dari 1 hari dari tanggal edisi yang berakhir, ya maka Bapak Ibu harus mengajukan akreditasi baru atau 2 tahun ke belakang. Nah, kemudian Bapak Ibu saat ini di laman Arjuna ya, itu sudah bisa dilihat apakah posisi jurnal Ibu atau Bapak ya yang dikelola dan akan diajukan akreditasi, apakah reakreditasi atau akreditasi baru. Ya, artinya kalau misalnya jurnalnya tadi kadaluarsa, begitu ajukan akreditasi nanti keluar pilihannya ketika menambah edisi terbitan itu akan terlihat akreditasi baru jika lewat dari tanggal yang di SK. Namun jika edisinya belum lewat dari tanggal yang di SK-kan, ya, maka di situ akan tercantum reakreditasi. Jadi cukup ajukan satu. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya, kalau seringkali kita tertukar antara akreditasi baru dengan akreditasi reakreditasi, sehingga kadangkala kita tidak lolos evaluasi karena kekeliruan yang sifatnya administratif. Begitu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Yananto.
Saya rasa tadi dari jawaban Pak Yananto sudah menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya sortir dulu pertanyaannya karena banyak sekali ya. Pak Yananto mohon izin, Pak Fetri dari STT GGI sudah raise hand, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Pak Andika. Sebenarnya yang saya mau tanya itu tadi hampir sama ya dengan yang barusan dibaca oleh Pak Wow. Andika ya. Tetapi Baik, baik. kalau dia kalau nggak salah kan dia sudah terakreditasi. Nah, tetapi kalau kami dari STT Global Glow Indonesia, kami belum terakreditasi, tapi pada waktu itu kami itu sudah berjalan sekitar 2 tahun, Pak. Nah, tiba-tiba itu apa dihack judi online kalau nggak salah itu kami dan kami tidak bisa buka itu, Pak, semua. Akhirnya kami mulai dari nol lagi, Pak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kami, Pak, kan katanya 2 tahun sudah bisa diakreditasi. Nah, kira-kira ya, kami kan sudah kehilangan momentum itu dan beberapa apa namanya beberapa file kami kan itu sudah hilang, Pak. Kira-kira kami sudah bisa mengajukan permohonan untuk akreditasi dan syaratnya apa atau bagaimana, Pak? Kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, Terima kasih. Silakan Pak Yananto. baik. Terima kasih Pak Andika dan Pak Fitri. Ya, jadi ini pertanyaan yang cukup menarik ya untuk teman-teman pengelola jurnal yang baru akan akreditasi tapi sudah terkendala di awal karena mengalami di-hack ya. Memang eh, ini beberapa bulan belakangan ini banyak jurnal ilmiah di Indonesia yang mengalami permasalahan di-hack oleh judi online. Termasuk saya pun pernah mengalami ya di institusi kami ya. Namun karena belum sampai sudah terdeteksi di awal, belum sampai memasuki database, kita bisa atasi. Namun jika sudah ternyata masuk ke database, apa datanya dihilang, tidak bisa diakses semua, eh, sebenarnya masih ada kalau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga itu masih eh, katakanlah masih bisa ada backupnya. Dan juga sebenarnya kalau di institusi rajin membackup ya eh, data dari jurnal elektroniknya ini juga sebenarnya masih bisa terselamatkan. Namun kalau misalnya kondisi yang ada adalah ya benar-benar kita sudah tidak punya datanya lagi. Ya, Bapak Ibu minimal begini Bapak Ibu. Sebelumnya kan ketika Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi adalah sudah melakukan indeksasi ke portal Garuda. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat judul dan edisi terbitan serta nama-nama penulisnya. Jika demikian yang bisa dilakukan, nah Bapak Ibu bisa memproses ulang naskah-naskah tersebut tentunya dengan memberitahu para penulisnya, kemudian Bapak Ibu cantumkan di dalam historikalnya. Jadi Bapak Ibu misalnya gini, sekarang di terbitan edisi pertama tahun 2025. Bapak Ibu sebenarnya sudah siap dari 2023 itu sudah ada naskah, sudah berproses dan sudah terbit. Kemudian jurnal Bapak Ibu di-hack, ya, datanya tidak bisa diakses. Nah, di laman Garuda itu masih ada catatan seperti itu. Bahkan eh, beberapa masih ada PDF-nya ya di laman Garuda itu. Jika Bapak Ibu masih bisa akses PDF-nya melalui laman Garuda, itu Bapak Ibu bisa konfirmasi ke author, lalu Bapak Ibu proses ulang di dalam OJS-nya. Setelah selesai, Bapak Ibu cantumkan di dalam history jurnal bahwa jurnal ini sudah berproses di tahun 2023 sampai dengan 2025, namun terjadi kendala di tahun 2025, misalnya di bulan Februari dihack, kemudian di situ diceritakan kita lakukan republish kembali di tanggal berapa sampai tanggal berapa.
Sehingga nanti asesor akan menilai bahwa memang Bapak Ibu melakukan tahapan perbaikan supaya naskah-naskah tersebut bisa di-online kembali. Apabila naskahnya mungkin berganti domain ya, ini eh, Bapak Ibu sampaikan saja domain yang lamanya apa, domain yang barunya apa. Ya karena juga ada yang akibat dihack itu sampai berganti domain juga ada Bapak Ibu. Nah ini juga bisa disampaikan kepada asesor melalui history jurnal tadi. Mungkin nanti juga melalui program pendampingan L2 Dikti ini juga nantinya bisa dibantu ya Pak Andika ya. Oke, ya Artinya Pak, betul Pak. sorry Pak, artinya kalau sudah katakanlah kita bisa masih tracking dapat umpama eh, filenya, berarti kalau sudah tahu 2 tahun, apakah kita sudah berhak untuk mengajukan akreditasi atau gimana Pak? Bisa Bapak. Selama datanya yang dari 2 tahun yang lalu bisa diakses kembali bisa. Tanpa harus mengulang publis 2 tahun ke depan. Ya, Oke, nanti baik Pak. mungkin akan dijelaskan oleh tim RPM ya di dalam program klinik OJS. Oke, baik Baik, Pak. Terima kasih Pak. siap sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, sesi dengan Pak Yananto masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini mungkin untuk yang raise hand, mohon maaf, mungkin nanti mudah-mudahan masih ada waktu. Saya mungkin eh, lewat chat dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin saya rangkum dulu. Pak Yananto, pertama terkait aktivasi DOI ya. DOI ini bagaimana cara aktivasinya? Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana jika masih sering bermasalah, eh, itu biasanya terkait dengan apa permasalahannya begitu. Silakan Pak Yananto. Oke, baik. Terkait dengan yang pertama tadi aktivasi DOI naskah ya. Ya, untuk Betul. DOI naskah ya Bapak Ibu tentunya paling tidak memiliki eh, nomor prefix DOI untuk masing-masing jurnal maupun institusi. Nah, ini bisa melalui lembaga agensi yang ada di Indonesia atau lembaga sponsorship prospek yang ada di Indonesia ataupun langsung ke prospek. Atau mungkin nanti juga nanti kalau misalnya memungkinkan nanti kita coba identifikasi ya dari RPM jurnal-jurnal yang mungkin eh, belum Ya, memiliki prefix prospek ya ya betul. untuk bisa eh, apa namanya diproses pengaktifan prospeknya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan aktivasi DOI ini juga ini harus sesuai antara ISSN yang terdaftar di jurnal dengan yang terdaftar di ISSN internasional atau di portal ISSN. Karena pihak COSEF saat ini sedang proses filtering ya, jadi eh, kami juga pernah mendapat notifikasi langsung ya institusi kami terkait dengan jurnal yang terdaftar di Crossref dengan terdaftar di profil ISSN itu ada yang tidak sesuai. Nah, ini perlu disesuaikan. Ya, sehingga kami melakukan penyesuaian lalu eh, kasus itu bisa diselesaikan ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga nanti perlu adanya eh, mungkin pelatihan ya bentuknya mungkin dalam proses aplikasi proses ini karena memang kalau misalnya kita asal upload database XML-nya lalu bermasalah maka kemudian hari ini akan terjadi konflik DOI sehingga mungkin uh, DOI-nya jadi dinonaktifkan begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Yananto. Satu lagi Pak, ini terkait dengan ISSN. Nah, pertanyaan terkait ISSN ini, apakah jurnal yang baru merintis itu cukup dengan EISSN dan PISSN atau salah satunya? Kemudian, izin bertanya berarti mulai pengajuan akreditasi jika sudah memiliki ISSN elektronik dari BRIN ya Pak ya? Terima kasih. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Monika. Ya betul, jadi untuk ISSN yang diutamakan dalam proses akreditasi jurnal adalah EISSN atau ISSN elektronik. Bagaimana dengan ISSN cetak? ISSN cetak itu diperlukan untuk beberapa lembaga pengindeks bereputasi sedang maupun bereputasi tinggi seperti WOS, yaitu salah satunya perlu ada ISSNP. Lalu di OAJ itu perlu mencantumkan ISSNP. Ya, sementara kalau untuk Scopus itu eh, ISSN elektronik cukup ya, hanya ada pilihan ISSNP tapi tidak wajib. Ya, sementara untuk Asian Citation Index ya atau ACI pengindeks bereputasi sedang juga itu wajib mencantumkan dua-duanya. Jadi memang untuk ISSNP ini saat ini memang tidak menjadi dasar untuk pengajuan akreditasi jurnal nasional, namun untuk di lembaga pengindeks tertentu memang masih diminta. Begitu Bapak Ibu. Baik, Pak Yananto. Kayaknya butuh satu lagi deh, Pak. Ini soal pengelolaan OJS-nya. Mungkin yang dasar-dasar dulu aja ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah ada kasusnya dan lain-lain, nanti kami promosikan program kami begitu ya, Pak Yananto. Kalau ini masih yang umum-umum aja dulu gitu ya. Terkait dengan OJS, Bapak Ibu. Sebentar tadi ada di sini. Baik. Nah, ada yang sedang peralihan sistem jurnal yang lama ke OJS. Nah, untuk peralihan tersebut, apakah perlu dilakukan proses seperti biasanya, mulai dari submit, review, sampai nanti terbit, atau cukup dipindahkan langsung saja oleh pengelolanya? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya ini pertanyaan menarik ya terkait dengan perpindahan sistem. Nah, kalau sebelumnya memang jadi begini Bapak Ibu, dalam proses penilaian akreditasi jurnal itu memang yang dinilai siklus pengelolaan jurnalnya mulai dari submit sampai dengan publish. Nah, yang jadi pertanyaan adalah edisi tersebut sudah publish, namun tidak menggunakan aplikasi OJS misalkan, atau menggunakan aplikasi yang lain. Lalu kita migrasi ke OJS. Apakah perlu memproses dari awal? Ini perlu Bapak Ibu diproses dari awal. Jadi bukan proses quick submit langsung upload PDF, tapi tetap dari awal. Nah, proses dari awal ini yang memproses adalah tim pengembang atau tim pengelola jurnalnya. Itu bisa disubmitkan dengan mencantumkan seluruh dokumen yang sebelumnya sudah ada. Jadi misalnya sebelumnya ada history apa namanya lembar revisi dari reviewer, ada lembar apa ada revisi dari jurnal penulisnya. Nah, ini bisa diupload dalam bentuk PDF di bukti evidence untuk hasil review dan proses upload jurnalnya, ya upload naskah jurnalnya sehingga proses inilah nanti akan terlihat oleh asesor. Nah, kemudian setelah itu, karena ini kan waktunya kalau kita mengerjakan sendiri, mungkin normalnya adalah 2 minggu ya hingga 4 minggu ya. Kalau misalnya prosesnya hanya 1 hari atau 2 hari, nah ini kan nanti juga akan menjadi catatan atau masalah ya dari sisi penilaian. Nah, karena itu perlu dicantumkan di dalam histori bahwa jurnal ini adalah jurnal yang sedang proses peralihan dari sistem sebelumnya. Kemudian nantinya Bapak Ibu eh, memberikan keterangan di dalam histori tersebut eh, pindah ke domain yang mana, termasuk di jurnal yang lama juga dicantumkan di laman jurnal yang sebelumnya dicantumkan juga bahwa domainnya berpindah ke mana, berpindah dari mana dan berpindah ke mana itu dua-duanya harus tercantum supaya nanti ada yang namanya sustainable ya keberlanjutan dari pengelolaan jurnal tersebut.
Baik, terima kasih Pak Yananto atas jawabannya. Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kita cukupkan sesi diskusi dengan Pak Yananto sebagai narasumber untuk kegiatan pada hari ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena klinik jurnal ini nanti akan ada program-program turunannya yang akan segera disosialisasikan oleh Ibu Apri Dira, Ketua Tim Kerja Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bu Apri, apakah masih tergabung? Baik, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu secara digital kepada Pak Yananto. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya di BIMTEK Klinik Jurnalnya. Baik, Bapak Ibu untuk materi semuanya ada di link setelah Bapak Ibu mengisi absensi ya. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengisi absensi, kemudian mengisi formulir umpan balik setelah di-submit, nanti akan ada deskripsi, link materi, dan juga ada link pendaftaran sebenarnya. Tapi saya lihat di sini pendaftaran sudah ada yang masuk, padahal belum disosialisasikan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti, iya Pak Yananto ini udah ada yang masuk nih Pak, saya cek di sini. Mudah-mudahan programnya sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Baik, Bu Apridira apakah sudah hadir? Selamat, mohon izin. Nggak bisa, kaku rasanya. Buka mulutnya kalau gitu. Kalau makan Baik, Bu Apridira apakah sudah bergabung? Oh baik, kita dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu mungkin ya. Silakan Bapak Ibu yang belum aktifkan kameranya, dipersilakan kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, hari ini ramai sekali ada 192 peserta. Oke, siap sudah Mbak? Oke, Bapak Ibu kita ada sekitar 4 slide aktif ya, yang slide 5 ke belakang belum pada buka kamera kayaknya malu-malu nih. Baik, untuk slide pertama, berikan senyuman terbaik, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, tahan Bapak Ibu, senyumnya 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan slide kelima sisanya avatar ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Kami undang kembali Ibu Apri Dira untuk memaparkan terkait dengan program kerja klinik jurnal ini seperti apa dan apa saja rangkaian kegiatannya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Haidar atas kesempatannya. Eh, Ibu peserta sosialisasi program kerja klinik jurnal, izinkan saya memaparkan beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh tim kerja riset dan pengabdian kepada masyarakat. Boleh lanjut, Mas? Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi klinik jurnal, kami dari tim riset, tim kerja riset dan pengabdian kepada masyarakat memahami bahwa publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator penting kualitas perguruan tinggi. Namun, banyak dosen dan pengelola jurnal masih menghadapi kendala dalam pengelolaan jurnal, manajemen OJS, dan akreditasi SINTA. Beberapa kendala itu kami kami dapatkan berdasarkan hasil survei dan dari pelayanan OLT. Maka kami mengadakan klinik jurnal. Ini sebenarnya klinik jurnal sudah pernah ada, namun vakum selama 2 tahun ya. Kira-kira seperti itu, maka kami menghadirkan kembali klinik jurnal sebagai wadah konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan kualitas jurnal ilmiah. Klinik jurnal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu, kualitas, dan akreditasi jurnal di lingkungan LDIKT wilayah 3. Eh, Klinik jurnal ini selaras dengan kebijakan dikti berdampak dan penguatan sistem riset nasional. Berikut kami sampaikan, Bapak Ibu, dari klinik jurnal ini kami mengadakan 2 klinik jurnal ya Ibu, Bapak Ibu, yaitu eh,
klinik jurnal yang pertama itu tentang mekanisme OJS, yaitu strategi manajemen jurnal ilmiah dan digitalisasi tata kelola melalui aplikasi OJS. Ini untuk yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi klinik jurnal ini terbagi atas dua kegiatan. Lalu yang untuk kegiatan selanjutnya yaitu klinik jurnal persiapan jurnal ilmiah menuju terakreditasi SINTA. Ini berfokus pada substansi dari jurnal tersebut. Kami sampaikan juga untuk lini masa dan lokasi program klinik jurnal. Yang sekarang ini adalah sosialisasi program klinik jurnal serta materi klinik jurnal, manajemen jurnal ilmiah, dan tata kelola jurnal berbasis elektronik menuju terakreditasi SINTA yang dipaparkan oleh Pak Yananto. Lalu untuk yang klinik jurnal pertama itu strategi manajemen jurnal ilmiah dan digitalisasi tata kelola melalui aplikasi OJS yang akan diselenggarakan di Universitas Nusa Mandiri pada tanggal 27 Mei 2025 secara luring ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu klinik jurnal, persiapan jurnal ilmiah menuju terakreditasi SINTA. Ini masih tentatif ya Bapak Ibu karena memang tim kerja riset dan pengabdian pada masyarakat itu eh, mungkin akan menjalani kegiatan ini pada bulan Juli secara daring. Baik. Selanjutnya, Mas. Untuk yang klinik jurnal, strategi manajemen jurnal ilmiah dan digital tata kelola melalui aplikasi OJS yang akan diselenggarakan pada Selasa 27 Mei di kampus Depok Universitas Nusa Mandiri. Itu syarat peserta programnya yaitu satu, pendaftaran peserta diprioritaskan bagi perguruan tinggi atau prodi yang belum memiliki jurnal elektronik. Jurnal masih diterbitkan dalam bentuk edisi cetak atau manual. Perguruan tinggi sudah memiliki jurnal ber-ISSN namun tidak terbit dalam waktu yang lama. Sudah memiliki OJS namun belum berjalan secara efektif. Dua, perguruan tinggi memiliki komitmen untuk mengembangkan jurnal berbasis OJS secara berkelanjutan ya Bapak Ibu, mendukung pengelolaan jurnal hingga mencapai akreditasi nasional atau SINTA. Lalu yang ketiga, memiliki tim editorial minimal terdiri dari editor-in-chief dan anggota pengelola jurnal berdasarkan SK atau surat tugas. Lalu bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga evaluasi tindak lanjut. Lalu selanjutnya untuk klinik jurnal yang kedua, yaitu persiapan jurnal ilmiah menuju terakreditasi SINTA. Untuk syarat peserta program klinik jurnalnya yaitu satu, telah menggunakan Open Journal System atau OJS sebagai platform pengelolaan jurnal, telah terbit secara elektronik, telah memiliki EISSN yang terdaftar di laman https://issn.brin.go.id atau terbit, telah terdaftar di portal Garuda. Untuk yang kedua, perguruan tinggi berkomitmen untuk mendukung pengelolaan jurnal hingga mencapai akreditasi nasional atau SINTA. Tiga, memiliki tim editorial aktif minimal terdiri dari editor-in-chief dan anggota pengelola jurnal. Empat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan termasuk pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi tindak lanjut. Kami berharap dari kedua program klinik jurnal itu outputnya dari klinik jurnal yang pertama yaitu terbentuknya jurnal ilmiah berbasis OJS pada perguruan tinggi atau prodi peserta. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis tim editorial dalam mengelola jurnal elektronik, adanya draft atau prototipe laman OJS jurnal masing-masing peserta yang siap dikembangkan lebih lanjut, terintegrasinya jurnal ke portal Garuda, ISSN online, dan sistem DOI bila memungkinkan. Lalu terbentuknya tim pengelola jurnal aktif dan dengan tugas dan fungsi yang terstruktur. Untuk output program klinik jurnal yang kedua, persiapan jurnal ilmiah menuju terakreditasi SINTA, yaitu teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan jurnal peserta berdasarkan kriteria akreditasi Arjuna, SINTA,
tersusunnya rencana aksi atau action plan perbaikan jurnal menuju terakreditasi Sinta. Terbitan jurnal telah memenuhi standar minimal kelayakan akreditasi seperti frekuensi, jumlah artikel, dan keterlibatan reviewer atau editor lintas institusi. Lalu peningkatan kualitas manajerial dan substansi artikel dalam jurnal, dan terakhir draft dokumen pengajuan akreditasi Sinta siap untuk disubmit oleh pengelola jurnal. Berikut untuk link pendaftaran klinik jurnal yang pertama ya Bapak Ibu, manajemen jurnal ilmiah dan tata kelola jurnal berbasis elektronik menuju terakreditasi Sinta ini. Eh, izin Bapak Ibu karena memang kuota terbatas, maka kami kami batasi untuk yang bisa mengikuti klinik jurnal yang pertama hanya 30 peserta ya Bapak Ibu dari setiap perguruan tinggi. Gitu. Batas pendaftarannya sampai Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Lalu dari form pendaftaran yang tertera maka kita umumkan untuk informasi peserta terpilihnya di hari Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Ah, baik, udah seperti itu, Mas Andika. Silakan untuk bisa ditambahkan mungkin jika ada yang kurang. Baik, terima kasih Ibu April Dira atas paparan program kerja terkait dengan klinik jurnal. Boleh dibantu Mas untuk share screen-nya masih tetap di bagian pendaftarannya ya. Baik Bapak Ibu, kami perjelas terkait dengan pendaftaran yang baru dibuka hanya pendaftaran untuk klinik jurnal yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk klinik jurnal yang kedua terkait dengan persiapan akreditasi Sinta, nanti linknya akan menyusul sesuai dengan surat dari Kepala LLDT. Jadi untuk kali ini kami mensosialisasikan terkait dengan program klinik jurnal yang pertama dengan tadi persyaratan yang sudah disampaikan oleh Ibu April, kami prioritaskan bagi perguruan tinggi yang baru mau memulai karir jurnal ataupun yang sudah punya jurnal lalu vakum dan sebagainya. Bagi jurnal-jurnal yang memang sudah siap untuk akreditasi, maka akan kami sarankan atau kami alihkan programnya menuju klinik jurnal yang kedua, yaitu terkait dengan persiapan akreditasi yang akan membahas terkait substansional dan manajerial OJS untuk persiapan akreditasi Sinta gitu. Kemudian untuk informasi kuota memang kami mohon maaf sebelumnya kuota terbatas karena adanya efisiensi dan sebagainya sehingga kami akan coba secara maksimal bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan ini harus benar-benar didukung oleh perguruan tingginya karena kami ingin program ini berdampak dan langsung ada output yang sudah dijelaskan oleh Bu April tadi begitu ya. Karena output itu bisa dicapai dengan adanya dukungan dari perguruan tinggi masing-masing. Untuk informasi peserta terpilih nanti akan kami sampaikan melalui surat resmi dan undangan yang akan kami sampaikan melalui email Bapak Ibu. Jadi selain lewat LPPM nanti juga Bapak Ibu dipastikan ketika mendaftar email yang dimasukkan adalah email yang aktif dan terhindar dari typo begitu ya supaya undangan dari kami sampai. Begitu kami buka sesi pertanyaan untuk program klinik jurnal. Kemudian tadi juga ada beberapa masukan dari peserta hari ini terkait dengan technical upgrade OJS, maintenance, security ini kami kelola dulu. Masukannya kami tampung, Bapak. Terima kasih. Nanti tim RPM akan mendiskusikan lebih lanjut program klinik jurnal ini seperti apa ke depannya. Begitu, silakan kami buka diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat ataupun raise hand untuk program ini. Silakan Bu Anin dari UBPI. Baik, terima kasih Pak Dika ya terkait sama yang acara yang hari apa yang tanggal yang di UMN itu kan kebetulan kan Hmm. kampus kami memang sudah ada jurnal yang berbasiskan OJS sebenarnya sih ada tiga, cuman yang siap untuk akreditasi adalah yang pertama. Cuman yang masalah itu adalah terkait dengan DOAI. Nah, kalau yang terkait dengan DOAI itu ada di yang mana itunya terkait ilmunya karena saya sendiri jujur kalau misalnya untuk mengupdate sendiri seringkali gagal dan seringkali sudah dicoba tapi ternyata balik lagi dia bermasalah kembali gitu loh. Sementara kan DOI ini merupakan salah satu inti supaya jurnal kami itu terakreditasi. Nah, di antara dua itu yang disarankan ikut yang mana Pak gitu paling. Nah, gitu aja Pak Dika. Makasih Pak Dika. Baik, sama-sama.
Baik, Bu Anin terkait dengan DOI, sebenarnya nanti di program pertama ataupun kedua pasti dibahas. Cuman untuk secara teknikal, kami menyarankan untuk langsung aja ke pelayanan LLDT ya Bu ya, untuk penjelasannya. Karena kalau hanya DOI saja, kayaknya untuk program masih banyak topik-topik lain begitu, termasuk DOI itu sendiri. Mungkin bisa nanti koordinasi dengan tim RPM LLDT supaya kami bantu mungkin menghubungi dengan narahubung Pak Yananto. Karena kan kasusnya di DOI-nya saja ya Bu ya, untuk jurnalnya kan sudah siap akreditasi sebenarnya gitu. Iya, tapi masalahnya nah yang waktu itu kan jurnalnya memang disediakan sama pihak BRIN. Nah, masalahnya kan dia akhirnya Oh, disarankan buat migrasi. Nah, masalah migrasi datanya itu kami sudah ada 9 volume gitu loh, 9 volume dengan 2 kali terbitan. Kalau misalnya saya mau migrasi itu nanti cara migrasinya itu gimana atau bagaimana itu bisa dibahas di klinik jurnal ini nggak, Pak? Itu soalnya oh ribet ya. banget Pak, jujur karena saya kebetulan megangnya sendiri gitu. Saya nggak bisa banyak bergerak sementara informasi soal itu tuh bermasalah sekali di saya walaupun memang sudah disarankan untuk backup. Oke deh saya backup, tapi kan perkara saya migrasiinnya itu juga ada masalah selain dari DOI-nya itu gitu Pak Dika. Baik-baik, silakan daftar aja Bu di klinik jurnal yang pertama. Nanti formulir pendaftarannya kan ada berupa survei juga ya. Nanti akan kami analisis hasilnya berdasarkan isian dari Bu Anin. Oke Begitu ya oke. Bu ya? Baik, terima kasih banyak ya Pak Dika. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin dua pertanyaan lagi ya. Oke, ada yang usul membuat forum diskusi online. Baik, izin kami tampung terlebih dahulu Bapak Ibu. Penerbit swasta apakah bisa mengikuti programnya Pak? Mohon maaf. Untuk penerbit swasta mungkin di kegiatan yang lain begitu Bapak Ibu. Sementara kita fasilitasi untuk kegiatan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDT 3 dulu gitu ya. Baik, nanti jika ada pertanyaan boleh menghubungi via LPPM, narahubung LPPM, ataupun langsung ke tim RPM LLDT Wilayah 3 untuk program klinik jurnal, manajemen jurnal ilmiah, dan tata kelola jurnal berbasis elektronik menuju terakreditasi SINTA. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pemaparan program dan sesi materi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas partisipasinya. Mbak Anita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Pak Andika, yang telah memandu jalannya sesi pemaparan dan juga diskusi pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Yananto dan Ibu April yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan juga insightful bagi para peserta. Yang harapannya para peserta bisa lebih memahami terkait manajemen jurnal sehingga bisa menuju jurnal yang terakreditasi nasional SINTA. Baik, saya izin mengingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi tersebut agar dapat mengakses materi pada siang hari ini. Nah, dengan berakhirnya sesi pemaparan dan diskusi, maka seluruh rangkaian acara sosialisasi klinik jurnal ini resmi kami tutup. Sampai jumpa di klinik jurnal di tanggal 27 nanti, Bapak Ibu peserta. Kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan antusiasme seluruh peserta yang telah hadir pada acara ini. Saya mewakili tim panitia juga mohon maaf jika ada kekurangan maupun kendala selama acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan untuk meninggalkan Pak Zoom Andika, meetingnya. Terima Pak kasih Andika izin Pak Bapak Ibu. Andika. Ya Pak, Saya siap-siap Pak Udi. terlempar terus tapi nggak bisa buka QR code-nya karena terus-terus terlempar. Bisa nggak dikirim ulang itunya Pak? Biar screen Oh Terima ya, kasih baik. Pak Andika. Terima kasih semuanya. Iya, Baik, makasih Pak. Soalnya terlempar terus. Izin live Pak. baik Iya. Bapak Ibu. Tadi saya mau Untuk tanya link Pak QR-nya Andika, nanti kami uang lagi sampaikan dilempar di lagi. narahubung ya Pak ya. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Terlempar lagi saya Pak Andika. Waduh, bahaya juga ini. Oh iya Pak, baik. Iya, Nanti boleh terlempar terus. dihubungi via chat aja ya Pak ya. Ya Nanti baik Pak Andika, WhatsApp saya ya nanti baik saya. baik. Makasih. Kebetulan Oke, siap ini Pak. tadi artikel apa jurnal kami itu udah mati bangsa 5 tahun gitu. Mau saya aktifkan lagi. Oh iya. Oke, daftar Iya, kliniknya ya Pak ya.
Iya, itu mau saya daftar nih. Ada dua yang mati suri ini, Pak. Oke, siap-siap, Pak. Kirim ke WAG boleh atau ke WA Pri boleh, Pak Indika izin ya. WA Pri aja dulu ya, Pak ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Yo, siap, Pak.